Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Revolusi Industri 4.0. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Della Marta Kartika dengan NIM 18149. Kemudian, Hani Fadilah dengan NIM 18190. Dan selanjutnya, Vina Novianti Pratiwi dengan NIM 191001. Dan selanjutnya, Gihani Miliantri dengan NIM 191003, dan selanjutnya yaitu Rizda Dwi Wahyu dengan NIM 191005. Nah, adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu tentang pengertian revolusi industri, kemudian sejarah revolusi industri, dan yang ketiga website, dan selanjutnya revolusi industri dan ancaman serta peluangnya, dan selanjutnya yaitu karakteristik dan langkah menghadapi revolusi industri 4.0. Izinkan saya untuk memulai dari pengertian revolusi industri. Nah, pengertian revolusi industri itu merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi optimasi. Dan revolusi industri itu dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Dan kemudian konsep penerapannya itu berpusat pada optimasi dibantu oleh teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, dan keterlibatannya tentang tenaga manusia itu dalam prosesnya itu dikurangi. Jadi itu dapat disimpulkan bahwa revolusi industri 4.0 itu berfokus pada perkembangan dunia digital, seperti ada berbagai inovasi, misalkan robot yang terhubung dengan internet, kemudian artificial intelligence, kemudian dalam skala industrinya itu revolusi industri itu meningkatkan kemampuan software dan internet untuk meningkatkan esensial perusahaan. Salah satunya itu contohnya itu di mana seperti pengumpulan data historis, seperti mesin oleh software itu yang untuk menjadwalkan maintenance bulanan secara otomatis. Jadi pengumpulan data yang terdapat pada software itu dikumpulkan secara bulanan itu secara otomatis, dan tidak perlu campur tangan manusia. Hanya kita sebagai manusia itu hanya mengatur pengumpulan datanya itu digunakan selama 1 bulan seperti itu. Kemudian saya contohkan sendiri pada revolusi industri Indonesia itu sudah cukup mampu mengejar ketertinggalannya, di mana pemerintah Indonesia itu melalui Kementerian Perindustrian itu merancang tajuk Making Indonesia 4.0, di mana itu Indonesia itu agar lebih siap dalam menghadapi revolusi industri 4.0 itu ditandai dengan diperbaikinya dengan infrastruktur telekomunikasi Indonesia. Dan untuk slide selanjutnya yaitu di mana dalam data revolusi industri 4.0 itu setidaknya itu terdapat 5 pilar teknologi yang mengembangkan sebuah industri siap dalam digital. Yang pertama yaitu Internet of Things atau biasa disebut LOT. Nah, LOT ini merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam suatu keterhubungan. Jadi antara perangkat komputer, mekanis, dan mesin digital itu mereka itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, untuk menjalankan fungsinya itu melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi langsung antar manusia. Sistem LOT itu mengindikasikan 4 komponen, yaitu perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, dan antarmuka pengguna. Kemudian yang kedua yaitu big data, di mana big data ini adalah istilah dari menggambarkan volume data besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, namun bukan jumlah yang penting. Maksudnya itu bukan jumlah yang penting itu, namun melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. Nah, big data ini itu dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Dalam penyedia layanan big data di Indonesia itu ada Sonar Platform, Packwise Platform, Warung Data, kemudian Databot. Kemudian yang selanjutnya yaitu Artificial Intelligence atau AI. AI ini merupakan
sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai dengan keinginan manusia. Nah, AI ini bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan, di mana semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, maka semakin banyak pula AI dalam pembuatan prediksi seperti aplikasi chatbot dan pengenalan wajah. Jadi pengenalan wajah itu merupakan salah satu penerapan dari AI. Jadi misalkan sekarang kita bisa membuka lock screen HP hanya menggunakan pindai wajah seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu dari AI. Kemudian yang keempat yaitu cloud computing. Nah, di sini tuh komputasi awan atau cloud computing itu adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer itu diberikan akses atau login dalam menggunakan cloud untuk mendapatkan atau dapat mengkonfigurasi server melalui internet. Contohnya seperti hosting. Nah, dalam hosting itu kita itu bisa mengakses data tersebut atau mengupload data-data kita ke internet secara digital melalui hosting itu. Yang saya ketahui sendiri, hosting itu berbayar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu additive manufacture. Nah, additive manufacture ini merupakan terobosan baru dalam industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Nah, di sini itu gambar atau desain digital yang telah dibuat atau diwujudkan itu menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu, di mana teknologi additive manufacture ini mampu memprediksi lebih banyak desain dan memproduksi barang yang tidak bisa dibuat dengan teknologi manufaktur tradisional. Contohnya sekarang itu misalkan kita ingin membeli sebuah perumahan. Nah, biasanya kita mendatangi kantor pemasaran perumahan. Nah, di sana itu biasanya tuh disediakan denah 3D dari rumah yang akan kita beli atau yang akan dibangun untuk kita. Jadi kita bisa tahu di sana tuh kamarnya seperti ini, pemandangannya seperti ini, kemudian balkonnya seperti ini. Nah, itu merupakan salah satu dari adaptive manufacturing ini. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sejarah revolusi industri 4.0. Jadi sejarah revolusi industri 4.0 ini dimulai dari adanya sejarah revolusi industri itu mulai dari 1.0, kemudian berlanjut ke revolusi industri 2.0, kemudian itu juga lanjut ke revolusi industri 3.0, dan yang terakhir ini yaitu sejarah revolusi industri 4.0, di mana sejarah revolusi industri 4.0 ini berlaku sampai saat ini. Nah, revolusi industri sendiri itu juga memberikan pengaruh terhadap sumber daya manusianya, yaitu SDM yang ada di masyarakatnya. Bagaimana industri 4.0 ini membangun rasa kepercayaan diri dan sikap sumber daya manusianya itu yang unggul, yang bertalenta, dan memajukan pendidikan, ekonomi yang maju, dan merupakan sebuah peluang dan tantangan tersendiri bagi perkembangan industri. Kalau dilihat dari sejarahnya, revolusi industri 1.0 itu terjadi pada abad ke-18, di mana pada revolusi industri saat itu, di mana revolusi 1.0 itu ditandai dengan adanya penggunaan mesin uap, yaitu pada tahun 1784. Nah, di samping itu dilanjutkan dengan revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 itu dimulai pada abad 19 sampai abad ke-20, dan ini ditandai dengan munculnya mesin listrik, yaitu yang membuat biaya produksi pada saat itu lebih murah dari sebelumnya, karena kan di
di revolusi industri yang pertama dia masih menggunakan mesin uap. Nah, di revolusi industri yang kedua ini dia sudah menggunakan yang namanya listrik. Jadi biaya produksinya itu jauh lebih murah. Kemudian dilanjutkan dengan revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 itu dimulai pada tahun 1970-an, di mana pada saat itu ditandai dengan adanya penggunaan teknologi informasi. Jadi di saat itu adanya teknologi informasi di situ dan elektronika membuat masyarakatnya itu jauh lebih mengerti dan lebih mudah, karena kan tenaga manusia pada saat itu tidak lagi dibutuhkan karena sudah menggunakan berbagai teknologi yang ada, baik itu teknologi elektronik maupun teknologi informasi. Namun di samping itu juga menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat karena belum ada atau kurangnya sumber daya manusia yang unggul untuk menandingi kemajuan teknologi sendiri. Di samping itu, karena adanya kemajuan teknologi dan informasi, jadi kan semua itu sudah terwakilkan atau diotomatisasi sama si komputer. Nah, jadi sebagian pekerjaan manusia itu akan hilang atau digantikan dengan yang adanya komputer tadi. Kemudian ada revolusi industri 4.0, di mana revolusi industri 4.0 ini berlaku sampai hari ini, yaitu revolusi industri 4.0 ini dimulai dan ditemukan pada tahun 2011 oleh seorang ilmuwan yaitu yang ada di Jerman, dan pertama kali diperkenalkan di Jerman juga oleh German Industry Science Research Alliance, di mana pada saat itu menunjukkan bahwa revolusi industri 4.0 ini dapat mengubah berbagai pandangan dan cara hidup, cara bekerja maupun berkomunikasi dengan orang lain. Tidak hanya dapat bertemu secara langsung, tapi dapat dilakukan secara virtual, yaitu menggunakan digitalisasi. Karena pada revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan adanya digital. Namun, pada revolusi industri 4.0 ini pertama kali berawal pada dan diimplementasikan pada tahun 2018 sampai saat ini. Revolusi industri 4.0 sendiri ini menggabungkan dua teknologi yaitu otomatisasi dengan cyber. Selanjutnya, industri 4.0 ini juga mengembangkan Internet of Things bersamaan dengan teknologi-teknologi baru yang dikenal dengan IoT, yaitu Internet of Things sendiri itu seperti dalam bidang robotika, kemudian sains, begitu. Jadi pengembangan Internet of Things pada revolusi industri 4.0 ini sangat memudahkan dan membantu berbagai pekerjaan manusia dan bidangnya. Selain itu, perubahan pada kehidupan manusia itu juga turut andil dan turut terjadi. Misalnya, berbagai pekerjaan manusia itu tergantikan oleh mesin. Misal kasir itu bakal tergantikan dengan komputerisasi juga secara otomatis. Selanjutnya penjaga parkir itu juga tergantikan karena parkir sudah berbasis digitalisasi, yaitu menggunakan handphone atau menggunakan smartphone. Nah, munculnya teknologi-teknologi baru ini yang dapat membawa dampak baik itu positif maupun negatif itu sangat terjadi di berbagai bidang pada saat ini. Jadi dengan cara mengimbanginya yaitu adanya sumber daya manusianya yang sangat unggul, bertalenta, dan proaktif untuk mengimbangi kemajuan zaman, yaitu kemajuan era. Revolusi industri sendiri pada
4.0 ini juga menghadirkan lini usaha baru atau menguntungkan. Intinya, revolusi industri 4.0 ini menguntungkan di berbagai pihak. Namun, di sisi lainnya itu juga merugikan karena tadi yang sudah dibahas bahwa itu dapat membantu beberapa pekerjaan manusianya, tapi di samping itu juga mengurangi apa yang dibutuhkan oleh manusianya saat bekerja. Misal tadi itu penjaga parkir, kasir, teller itu bakal tergantikan semua oleh robot, komputer itu bakal tergantikan. Maka SDM-nya itu harus lebih unggul, harus mencari talenta dan skill tersendiri untuk mencari pekerjaan. Jadi pekerjaan di masa yang akan datang ini bisa jadi nanti semua akan tergeserkan oleh robot, komputer, itu akan tergeser semua. Jadi memang harus dipersiapkan dari sekarang bahwa SDM yang unggul itu sangat penting. Nah, contohnya dalam transportasi saat ini, semua ojek itu kan sudah menggunakan Gojek, Grab, Ejek, Uber ataupun yang lainnya. Jadi ojek yang biasa itu bahkan hampir tidak berlaku karena manusia itu cenderung memilih memilih yang mudah. Misalnya, ngapain saya jauh-jauh jalan ke depan kalau saya bisa memesan lewat aplikasi dan ojeknya bakal datang ke saya. Jadi penggunaan teknologi revolusi industri 4.0 ini terjadi saat itu juga. Di sini saya akan membahas tentang website. Apa sih website itu? Website merupakan sebuah kumpulan halaman dalam suatu domain yang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Biasanya, untuk tampilan awal sebuah website dapat diakses melalui halaman utama menggunakan browser dengan menuliskan URL yang tepat. Di dalam sebuah homepage juga memuat beberapa halaman web turunan yang saling terhubung satu dengan yang lain. Terdapat beberapa fungsi website yang memiliki keunggulan dan kualitas yang berbeda sesuai dengan target pemasaran maupun bisnis. Yang pertama, sarana informasi, di mana fungsi website adalah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terbaru dan menarik untuk dibaca oleh customer atau pelanggan. Website juga dapat dijadikan sebagai sarana edukasi, pembelajaran, tutorial, tips and trik, dan masih banyak lagi. Contoh website sebagai sarana informasi adalah situs pencarian berita dan website company profile. Sedangkan untuk jenis kontennya berupa video, teks, dan gambar. Yang kedua, sebagai blog. Pasti sebagian dari kalian sudah dong pernah membuka dan membaca sebuah situs yang menampilkan halaman yang berisi artikel atau bahan bacaan. Nah, itu yang disebut dengan blog. Orang yang sering membuat blog disebut dengan blogger. Jadi, fungsi website untuk membuat blog yang mana tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan trafik pengunjung dan mengoptimalkan blog yang telah terpublikasi, serta sebagai sarana untuk meningkatkan brand perusahaan agar mendatangkan customer lebih banyak lagi. Contohnya seperti food blog, travel blog, financial blog, dan blog yang lainnya. Yang ketiga, sarana transaksi jual beli toko online atau e-commerce, di mana fungsinya sebagai media untuk menampung semua proses transaksi jual beli online atau sering disebut dengan e-commerce. Dengan menggunakan website e-commerce, maka akan mendatangkan lebih banyak konsumen untuk membeli produk barang atau jasa melalui website yang telah disediakan. Jadi, e-commerce ini hanya sebatas perantara saja ya. Contoh dari website yang menerapkan fungsi ini adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Amazon, dan website yang lainnya.
Manfaat website di era revolusi industri 4.0. Salah satu media yang dapat kalian andalkan untuk menyesuaikan diri dengan era industri 4.0 adalah website. Baik kalian seorang mahasiswa, pengurus organisasi, ataupun pemilik bisnis, maka website adalah hal penting bagi kalian. Berikut ini manfaat yang bisa kalian dapatkan jika menggunakan website. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas. Di mana kredibilitas tak hanya berlaku di dunia profesional saja, namun juga memerlukan kredibilitas untuk menjangkau lebih banyak target sesuai tujuan yang diinginkan. Misalnya, jika kita adalah pemilik bisnis, maka website berguna untuk meyakinkan calon pelanggan untuk membeli produk kita. Di sisi lain, jika kita adalah mahasiswa, website bisa digunakan untuk membangun citra diri kita di mata orang lain, termasuk perekrut tenaga kerja. Yang kedua, memperkenalkan brand sekaligus sarana publikasi resmi. Tujuan utama membuat website adalah agar orang lain sadar mengenai keberadaan brand tersebut di internet. Jika mengandalkan sebuah website untuk berjualan, tentunya target pasarmu akan mengetahui keberadaan brand tersebut. Dan juga dengan memanfaatkan website komunitas atau organisasi non-profit untuk menyiarkan berita, informasi, atau kabar terkait fenomena yang ingin kita suarakan. Yang ketiga, katalog penjualan produk atau jasa dan transaksi 24 jam non-stop. Manfaat ini penting bagi kita yang menggunakan website untuk berjualan. Selain mempromosikan produk atau membangun brand image, kalian juga bisa memudahkan calon pembeli jika mereka bisa melakukan pembelian melalui website. Dan juga jangan lupa untuk memajang produk serta memanfaatkan website sebagai katalog. Tak hanya pengunjung saja, namun juga dapat diuntungkan dengan sistem penjualan yang dapat dilakukan selama 24 jam. Akan lebih baik jika dapat melakukan pengiriman jarak jauh, karena dapat menjangkau calon pembeli dengan cakupan yang lebih luas. Yang keempat, sebagai portofolio, hasil karya, di mana tak hanya sebagai sarana promosi diri, website juga bisa dimanfaatkan untuk menaruh hasil karya atau portofolio kita. Dengan desain website yang enak dilihat agar websitenya terasa seperti galeri online. Contoh website yang bisa menjadi sumber inspirasi, misalnya milik Emma Lewis. 5. Media berbagai asumsi atau pendapat. Manfaat website ini cocok jika kalian suka menulis atau membagikan pendapat kalian mengenai sesuatu. Tidak menutup kemungkinan kalian bisa membuat blog pribadi atau media online. Sebagai langkah awal, kalian bisa menentukan topik utama website dan bagi menjadi beberapa rubrik utama. Yang keenam, forum belajar online. Forum belajar online merupakan salah satu manfaat website yang sekaligus bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan orang lain. Kalian bisa menyediakan kelas-kelas online untuk para pengunjung website kalian. Selain menjadi manfaat langsung bagi orang lain, kalian juga bisa mendapatkan uang dari website dengan mengaktifkan sistem keanggotaan. Namun, pastikan materi yang kalian buat benar-benar bermanfaat dan nilainya sesuai dengan yang dibayarkan oleh peserta belajar. Yang ketujuh, memangkas pengeluaran dan mengurangi jejak karbon. Mengingat saat ini hampir segala hal sudah terdigitalisasi, maka kita tidak wajib mempunyai toko fisik ketika memulai sebuah bisnis. Jika memanfaatkan sebuah website, kalian bisa memangkas pengeluaran untuk sewa tempat, ongkos perjalanan, sampai biaya listrik bulanan. Semuanya bisa kalian lakukan di rumah. Namun, tak hanya itu, kalian juga bisa mengurangi jejak karbon yang ditinggalkan ketika kalian melakukan aktivitas di toko fisik. Cara memaksimalkan manfaat website.
Setelah mengetahui apa saja manfaat website di era revolusi 4.0, maka kalian juga harus memahami apa saja yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari website. Yang pertama, pastikan memilih hosting yang terpercaya. Dengan menggunakan penyedia layanan hosting terpercaya dan pemilihan hosting dengan layanan terbaik menjadi penting untuk menjaga website kalian. Ibaratnya nih rumah, web hosting adalah tanah yang kalian perlukan untuk membangun rumah. Nah, rumah ini disebut dengan website. Berarti jika hosting kalian tidak dapat diandalkan, maka website kalian juga akan bermasalah. Ciri-ciri layanan hosting yang dapat diandalkan yaitu bisa menjamin kecepatan, keamanan, dan layanan yang selalu siap sedia membantu. Akan lebih baik kalau layanan hosting kalian bisa menjadi partner meraih sukses online. Yang kedua, buat website sesuai tujuan dan kebutuhan. Di mana kalian harus mempunyai tujuan dalam pembuatan website sebelum kalian mulai membangun website. Terdapat berbagai kemudahan ketika kalian telah memiliki tujuan atau gambaran dari fungsi website di masa mendatang. Kalian bisa melakukan konsultasi dengan tim ahli untuk merancang website tersebut. Dan juga kalian bisa menggunakan jasa pembuatan website yang profesional dan terpercaya untuk mewujudkan website kalian baik untuk tujuan personal ataupun untuk tujuan bisnis. Yang ketiga, website yang ramah dan konten informatif. Website yang ramah pengunjung artinya itu mudah dalam akses dan dapat menyesuaikan dengan berbagai peralatan pengguna. Kemudian, dapat memberikan kemudahan dalam navigasi, pemilihan warna dan font, serta ornamen yang harus dipikirkan. Selain itu, buatlah website yang informatif dengan membuat konten website yang menjawab pertanyaan pengunjung. Misalnya ini, kalian pengusaha tas, maka beri informasi yang lengkap tentang produk tas kalian. Informasi yang akan menambah wawasan dan menjadi daya tarik pengunjung untuk membeli produk kalian. Dampak dari revolusi industri 4.0. Fenomena revolusi industri 4.0 ini membawa banyak pengaruh baik positif maupun negatif bagi masyarakat. Berikut dampak era revolusi industri 4.0 terhadap beberapa bidang. Yang pertama, dampak sosial. Dampak era revolusi industri 4.0 ini sangat signifikan terhadap bidang sosial. Sebab pada era ini seluruh proses produksi telah menggunakan mesin berteknologi canggih, menggantikan peranan manusia dalam dunia industri. Tentu hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja. Sebab tenaga manusia tidak lagi diberdayakan dalam industri manufaktur. Sistem pendidikan yang sebelumnya diterapkan pun tidak akan relevan lagi di dalam dunia kerja. Yang kedua, dampak di bidang politik. Adanya digitalisasi memang dibutuhkan sebagai sarana pemenuhan terhadap permintaan barang dalam jumlah besar dengan harga yang mudah dijangkau masyarakat. Namun, dampak era revolusi industri 4.0 yang sangat besar adalah terhadap peningkatan angka pengangguran yang berimbas pada perekonomian negara. Yang ketiga, dampak pada bidang ekonomi. Dampak era revolusi industri 4.0 yang terakhir ini adalah di bidang ekonomi. Seperti harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan industri 4.0 di perusahaan dan merubah model bisnis yang telah diterapkan. Selain itu, penggunaan teknologi baru akan menyebabkan kerugian pada investasi teknologi yang telah digunakan sebelumnya. Namun, dengan menggunakan hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Untuk mengatasi dampak era revolusi industri 4.0 tersebut, perlu adanya peraturan atau persiapan khusus untuk mengimbangi fenomena revolusi industri 4.0. Seperti tenaga kerja Indonesia dibekali dengan skill operasional mesin serta pengetahuan
dasar yang relevan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Indonesia telah mempersiapkan beberapa bidang dalam menghadapi industri 4.0. Persiapan tersebut ialah dengan meningkatkan otomatisasi, artificial intelligence, membangun komunikasi mesin to mesin, serta human to mesin, kemudian melakukan pengembangan terhadap teknologi secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ancaman revolusi industri 4.0. Industri 4.0 dengan berbagai kemajuan teknologinya dapat menggeser profesi-profesi manusia, atau dengan kata lain, pekerja manusia dapat tergantikan oleh mesin. Seseorang yang tidak bisa memanfaatkan teknologi pada era ini tertinggal dan akan terlindas oleh sumber daya manusia yang lain yang bisa memanfaatkan teknologi. Peluang revolusi industri 4.0 dengan berbagai kemajuan teknologi yang ada memungkinkan manusia bekerja lebih efektif dan lebih efisien. Adanya otomatisasi dan digitalisasi telah membantu kehidupan sehingga semua bisa dikerjakan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Banyak peluang positif terhadap manufaktur pada saat ini. Di antaranya adalah kemampuan fleksibilitas produksi, meningkatkan kecepatan produksi, kualitas produk yang lebih tinggi, optimalkan efisiensi, serta memperbaiki kehidupan kerja. Ancaman dan peluang bagi pelaku industri dan ancaman dan peluang bagi tenaga kerja. Ancaman dan peluang bagi pelaku industri 4.0 berpotensi meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses produksi, menurunkan biaya transportasi dan komunikasi, meningkatkan efektivitas logistik dan rantai pasokan, biaya perdagangan yang berkurang, dapat membuka pasar baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ancaman dan peluang bagi tenaga kerja. Lapangan pekerjaan di Indonesia terancam tergantikan oleh teknologi otomatisasi. Pekerja di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan. Pekerja tersebut adalah pekerja yang sifatnya administratif dan pekerja di bidang produksi, karena akan lebih banyak otomatisasi. Namun, industri 4.0 akan menciptakan peluang bisnis baru serta pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Strategi perusahaan dalam menghadapi era industri 4.0. Yang pertama yaitu perbaikan alur barang dan material. Upaya perbaikan ini bertujuan untuk mengurangi impor bahan baku dan berbagai komponen produksi pada industri. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perusahaan perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang handal agar tetap mencapai kesuksesannya. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi digital. Perusahaan mampu menggunakan teknologi digital seperti big data, autonomous robot, cyber security, dan cloud. Yang keempat yaitu harmonisasi aturan dan kebijakan. Pemerintah pun ikut membantu dengan melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi yang baik dengan membuat kebijakan. Yang kelima yaitu menarik minat investor asing. Investor asing yang sebagian besar telah menjalani perubahan revolusi jauh sebelum perusahaan lokal mengenalnya. Kehadiran investor asing ini sangat membantu negara berkembang seperti Indonesia yang masih lebih sedikit penerapan teknologinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sub pembahasan yang terakhir yaitu tentang karakteristik dan langkah untuk menghadapi revolusi industri keempat. Pembahasan yang pertama adalah karakteristik revolusi industri keempat. Revolusi industri keempat saat ini telah dimulai sejak tahun 2000-an dan telah membuat otomatisasi sudah semakin jauh berkembang, utamanya pada sistem produksi cyber fisik. Karakteristik revolusi industri keempat adalah kombinasi dari beberapa perkembangan teknologi-teknologi terbaru. Menurut Kinzel pada tahun 2016, karakteristik revolusi industri keempat dibagi ke dalam 5 jenis, yaitu yang pertama, sistem cyber fisik, yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi, yang ketiga, jaringan komunikasi, yang keempat, big data dan cloud computing, yang terakhir adalah peralatan yang ditingkatkan kemampuannya.
Yang pertama adalah sistem cyberfisik. Sistem cyberfisik dapat meningkatkan kemampuan untuk mengontrol dan memonitor proses fisik dengan bantuan sensor, robot cerdas, drone, printer 3D, dan yang lain sebagainya. Dalam cyberfisik, komponen fisik seperti printer 3D, drone, dan robot, serta komponen perangkat lunak seperti analisa data dan teknologi sensor, semua disatukan dalam suatu network yang saling berinteraksi antar elemennya. Sebagai contoh, aktivitas scan komponen fisik yang menghasilkan representasi model digital sesuai dengan hasil pindaiannya. Dalam hal ini, data digital kemudian dapat diubah ke bentuk fisik yang menggunakan printer 3D. Jenis yang kedua adalah teknologi informasi dan komunikasi, di mana saat ini 80% inovasi-inovasi dalam manufaktur sudah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Adanya digitalisasi dan penyebarluasan aplikasi ini dapat memungkinkan untuk mengintegrasikan semua sistem di seluruh pasokan dan rantai nilai sehingga dapat mengagregasikan data di semua level. Sebagai contohnya, item pakaian dapat memonitor berapa lama keusangannya atau seberapa sering telah dicuci untuk dilaporkan ke pabrik dan dalam rangka untuk memproduksi penggantinya saat dibutuhkan. Pengembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah membentuk fondasi industri keempat. Yang ketiga adalah jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi dengan kualitas yang tinggi dan yang terpercaya telah menjadi kebutuhan paling penting bagi industri keempat ini. Dan karenanya sangat penting untuk mengembangkan infrastruktur jaringan internet. Jaringan dengan kemampuan internet yang tinggi mampu menghubungkan antar komponen ini sehingga dapat melakukan desentralisasi dan pengaturan mandiri dari pengoperasian sistem cyber. Yang keempat adalah Big Data dan Cloud Computing. Dengan penggunaan Big Data dan Cloud Computing ini, informasi yang diambil melalui jaringan ini dapat digunakan untuk memodelkan, memvirtualisasi, dan mensimulasi produk dan proses manufakturnya. Model ini sering disebut sebagai kembar digital atau digital twins, di mana digital twins sendiri adalah pendamping komputerisasi dari aset fisik yang mampu melakukan monitoring, diagnosis, dan prognosis aset secara langsung. Yang terakhir adalah peralatan yang ditinggalkan kemampuannya. Untuk melakukan kontrol terhadap proses tersebut, tempat kerja manusia dipasok dengan peralatan yang telah mengandung teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat untuk perkembangan dalam realitasnya. Sistem cyberfisik pada industri keempat ini memiliki tujuan utama untuk membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari. Untuk memastikan penggunaan secara optimal dan efisien, sistem-sistem tersebut harus didesain secara baik dengan memperhatikan kemungkinan untuk dapat merespon ucapan, gerak, mata, bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan fisik, dan grafik. Karena adanya revolusi industri keempat ini, dapat dikatakan bahwa efek dari industri keempat ini tidak terbatas pada manufaktur, namun juga berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan manusia. Pembahasan yang kedua adalah langkah Indonesia dalam menghadapi revolusi industri keempat. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan 9 langkah prioritas nasional dalam upaya mengimplementasikan Roadmap Indonesia keempat. Dari strategi tersebut, diyakini dapat mempercepat pengembangan industri manufaktur nasional agar lebih berdaya saing global di tengah era digital saat ini. Adapun 9 langkah Indonesia dalam menghadapi revolusi industri keempat, yaitu langkah yang pertama adalah perbaikan alur aliran barang dan material. Upaya ini akan memperkuat produksi lokal pada sektor hulu dan menengah melalui peningkatan kapasitas dan percepatan adopsi teknologi. Langkah yang kedua adalah mendesain ulang zona industri. Dari beberapa zona industri yang telah dibangun di penjuru negeri ini, Indonesia akan mengoptimalkan kebijakan zona-zona industri tersebut dengan menyelaraskan peta jalan sektor-sektor industri yang menjadi fokus dalam Roadmap Indonesia keempat.
Langkah yang ketiga adalah mengakomodasi standar-standar keberlanjutan. Indonesia sendiri telah melihat berbagai tantangan keberlanjutan sebagai peluang untuk dapat membangun kemampuan industri nasional seperti yang berbasis teknologi, tenaga listrik, biokimia, dan energi yang terbarukan. Langkah yang keempat adalah memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita dengar dengan istilah UMKM, di mana hampir 70% pelaku usaha di Indonesia sendiri berada di sektor UMKM ini. Langkah yang kelima adalah membangun infrastruktur digital nasional. Indonesia sendiri akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk internet dengan kecepatan tinggi, dan meningkatkan kemampuan digital melalui kerjasama antara pemerintah dengan publik dan swasta untuk dapat berinvestasi di teknologi digital seperti cloud, data center, dan security management. Langkah yang keenam adalah menarik minat investasi asing. Dalam hal ini akan dapat mendorong transfer teknologi ke perusahaan lokal. Langkah yang ketujuh adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Menteri Perindustrian, sumber daya manusia adalah hal yang penting untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan Roadmap Indonesia keempat. Langkah yang ke-8 adalah pembangunan ekosistem inovasi, di mana pemerintah sendiri akan mengembangkan pusat inovasi nasional, mempersiapkan percontohan pusat inovasi, dan mengoptimalkan regulasi terkait, termasuk diantaranya yaitu tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan insentif fiskal untuk mempercepat kolaborasi lintas sektor, di mana pelaku usaha swasta atau BUMN dengan universitas. Langkah yang ke-9 adalah harmonisasi aturan dan kebijakan. Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi membuat kebijakan yang erat antara kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintahan daerah. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi revolusi industri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.